Oke guys, Halo. jadi kali ini gue Biar kayak YouTuber dong yang asik gitu loh. kalau podcast enggak. Oh enggak, ya udah gimana? Biasa harus santai. Siap. Ada Kali ini sponsor. gue kedatangan tamu yang dimana dia ahli dalam bela diri. Dari titik. Jadi titik. Ya, dia ahli dalam segala hal. Oke. Dia memiliki pandangan yang sangat tajam. Sudut-sudutnya sangat menutupi hal-hal kosong di situ. Kosong otak banyak. Please welcome Adi. Perkenalkan dulu. Lu ngapain aja, kerja lu apa? Nama saya Adi Fikri, kerjaan saya nganggur. Itu bagian dari pekerjaan. Enggak, gua mahasiswa di sebuah universitas swasta di Oke, daerah Tangerang. tut lah pokoknya. Ya, tut. Dah. Enggak tit ya. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang dimana nggak pernah dibahas di konten-konten lain. Apa tuh? Gue nanya. Kan narasumber. Oke. Gue Bahas apa tuh? gue mempertanyakan, lu yang menjawab. Oke. Pokoknya lu harus bisa jawab. Kayak psikolog dong gue. Ya, lu psikolog di sini. Lu kuliah jurusan apa emang? Humas. Kok psikolog? Dulunya ya enggak sih. Enggak kan? Enggak. Maksud gua gini, dulu kan alasan gua dulu ngambil humas ya. Ya, alasannya. Nah, ini kita cerita ya. latar belakang lu dulu kali ya. Nah, biar semuanya kenal dulu sama gua. Jadi dulu gua ngambil humas itu karena awalnya gua mau ngambil HI, Hal itu apa? Jelasin. hubungan intim. Itu aja. Enggak. HI, hubungan intim internasional. Terus Nggak jadi. bener, HI apa anjing? Hubungan internasional. Oh. Ya hubungan sama orang luar negeri gitu. Oh, Internasional. oh iya. Lebih Jauh. bagus dong. Iya. Lebih bagus. Nah, hubungan internasional. Nah, nggak kesampaian tuh. Nah, Kesampean. akhirnya gua ngambil hubungan masyarakat. Oke. Jadi biar bisa gua berhubungan sama semua masyarakat. Iya, nggak maksudnya interaksi sosial. Interaksi sosial. Jangan sujon. Jangan sujon dulu, kalem kita mah. Oke. Nah, udah kayak gitu. Nah, tapi gua sedikit-sedikit lah belajar tentang Ilmu psikolog. bela diri. Bukan ya? Bela diri titit belum belajar gua. Kira. Nah, gitu. Jadi konten kali ini kita mau ngebahas tentang kenapa banyak orang yang selalu melakukan hal yang tidak baik. Nah, Contohnya bunuh diri. Nah, di sini gue bawa orang, dia nih narasumbernya. Dia pernah nyoba bunuh diri ya? enggak pernah. Udah mati gua. Untuk orang-orang yang pernah bunuh diri, selamat Anda dihisap. Kan udah mati. Di sini dia bakal menjelaskan kenapa, maksudnya sisi pandang Ya, sudut Kenapa- pandang. sudut pandang dia yang dimana kenapa sih orang tuh bisa sampai bunuh diri. Iya. Nah, tuh alasannya apa? Mungkin dia lebih tahu. Nah, Nah, di sini dia mau menjelaskan kenapa orang bisa bunuh diri, terus alasan dia bunuh diri itu karena apa. nah, kebanyakan sih ya yang udah pernah gue temuin orang-orang yang pernah bunuh diri. Meninggal nggak? Alhamdulillah mati. Mati ya, oke. Terus Enggak, maksudnya kebanyakan teman gue kan pernah apa sih namanya self injury itu kayak menyakiti diri sendiri gitu. oh ya, gue juga pernah denger Iya. tuh. Kayak pakai cutter. Jadi Tapi kalau yang pakai kata enggak, maksud gue yang pakai kata bukannya itu yang kayak narkoboy gitu. enggak ada lagi dia tuh yang biasanya cewek-cewek yang ciu-ciu sakit hati gitu. Oh, cinta, urusan cinta tuh. Apa sih namanya? Ngegaris-garisin tangan sendiri gitu kan terus dipoto upload di status WA. Iya, biar kelihatan gue sakit. Gue sakit Bukan hati doang anjing gitu kan. Terus. Jadi sampai tangan gue juga luka. Salah satu alasan bunuh diri nih yang gua nggak tahu dan masih pertanyaan gue sekarang. Benar-benar. Alasan orang bunuh diri itu apa gitu maksudnya. Nah, terus? Nah, itu alasan bunuh diri itu apa? Dan yang kedua, yang salah tuh siapa? Antara kan kebanyakan orang-orang yang mencoba bunuh diri itu menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Sebelum dia meninggal dong. Sebelum Bener lah. Iya, masa pas dia meninggal dia baru jelasin. Nah, kayak gitu. Terus. Nah, katanya ada yang lingkungan-lingkungannya nggak pengertian sama dia. Maksud gue gini loh, lu lemah anjing. Maksud gue gimana ya? Hidupnya kurang keras anjing. Nggak ada ujian hidupnya.
Lu doang yang punya masalah. Jadi pesannya buat orang-orang yang punya niat buat bunuh diri. Lu lemah anjing. Impoten hidup lu. Enggak, tapi emang bener, maksud gua apa sih gunanya buat bunuh diri, kayak nggak bisa menyelesaikan. Mempercepat ajal tau Nggak, gak? maksud gua dia kan berarti punya masalah, stres segala macam, terus nggak punya solusinya, akhirnya dia lebih milih buat Bunuh diri. gitu Nambah kan. sampingan buat malaikat Israel. Side Lumayan job. ada kerja, ada kerja. Nah, itu tuh yang gua nggak ngerti. Nah, gua terus Nah kan gini, gua kan nggak ngerti. sama. Gua nggak bisa diwawancara. Orang yang bunuh dirinya nggak bisa diwawancara. Nggak bisa. Nah juga udah mati tuh. Iya, nggak bisa. Gue bawa lu jadi narasumber di sini buat ngebahas bunuh diri. Oh iya. Lu aja gak ngerti. Nggak, maksud gua gini. Orang-orang yang bunuh diri nih, kayaknya nih, dibully kayaknya. Oh ini masih ini. Di akhirat tuh dibully, tau gak? Di tongkrongan akhirat nih kan, main gaple gitu ya kan. Bro, kenapa lu mati? Mati gitu. ya, matinya lu kenapa gitu. Gua kunting kuku gitu kan mati. Ada satu. Gua lompat dari helikopter kan keren. Keren, helikopter dia. Lu kenapa bunuh diri? Urusan apa? Cinta? Oh, dikebumi. Pasti dibully. Pasti. Tapi bener nggak maksud gua isu yang kalau misalkan orang meninggal terus arwahnya gentayangan, menurut lu gimana nih? Ini nih maksud gua, karena kan banyak teori-teori aneh tuh di luar tuh yang kayak Gak bakal ada Ki Joko Bodo. itu Gak dia. bakal ada Nah, kayak gitu. maksudnya kayak misalkan kuntilanak katanya kan kalau meninggal Jadi hantu. yang dia apa matinya karena bunuh diri Nah. gitu tuh, arwah-arwah yang bergentayangan tuh Karena penasaran gitu. Heeh. Nih. Arwah-arwah penasaran. Buat kalian arwah-arwah penasaran ya, kalian download Instagram, buka question box, tanya tuh di situ anjing. Pada lu kepo. Tahu aja. Nyari apa, udah mati, amal aja urusin anjing. Pakai nakut-nakutin ya. Orang ya lu ya kerjaan. Bangsa. Belum. Tapi lu gimana tuh? Apa? Sama kuntilanak masih berhubungan dekat? Alhamdulillah Sih. kemarin hubungan su 2 ronde lah. Iya. Enak nggak? Mantap. Aduh, apa ya? Kesep gitu. Ceritanya nggak, kita balik lagi maksudnya. Lagi. Aduh anjing otak gue. Enggak, maksudnya bunuh diri bener nggak kita bakal arwahnya tuh bergentayangan gitu loh. Emang benar? Gak tahu sih gue ya, gue pernah nanya juga. Yang jelas nih kalau teori konspirasi akan ada Ya itu nggak nih. apa-apa. Nah katanya kenapa hantu di setiap negara itu beda-beda. Ada yang vampir. Kalau di luar kan vampir yang loncat-loncat Ya, begitu kan. itu bukan. Apa? Iya benar. Oh iya vampir. Yang loncat-loncat gitu. Dracula beda lagi ya. Dracula beda lagi. Kalau drakor beda lagi juga. Dracula beda itu Nah, iya. drama. Nah, kenapa? Katanya mengikuti pemikiran orang-orang itu sendiri, maksudnya orang di negara tersebut. Takutnya terhadap apa? Imajinasi mereka takut terhadap apa? Nah, makanya di setiap daerah tuh kan ada hantunya masing-masing gitu Ya ya. beda-beda. Kulturnya juga beda, hantu aja ya. Nah, katanya di Kalimantan ada kuyang tuh. Maksud gua kasihan juga si kuyang sebenarnya. Iya, Kalau masuk angin nggak bisa dikerok, nggak ada punggung pak, nggak punya punggung dia, nggak bisa dikerok. Masuk angin bagaimana? Nggak pakai baju keliaran malam-malam, nggak ada. Lagi mau ngapain tuh ya? Malam-malam aduh. Kayak kuyang. Itu beneran ada apa enggak sebenarnya? Nah, gue belum pernah lihat dan belum pernah nangkep, katanya sih bisa ditangkep. Pemburu hantu juga. Enggak, katanya bisa ditangkep. Enggak, gue Katanya. tanya pemburu hantu juga. Enggak, bukan. Nah itu mau nangkep. Katanya ada yang bisa ditangkep. Terus kan Bisa, kuyang tuh ada apa sih namanya? Ada organ tubuhnya segala macam. Iya, cuma organ ginjalnya bisa dijual, Pak. Kaya, Pak, ginjal. Terus dijual di Tokopedia, ginjal ex kuyang gitu. Second, masih mulus. Barang original satu terus. Ginjal ex kuyang ya. Itu bisa dijual. Ya pesan-pesan buat si kuyang. Ya gue ini songong lama-lama. Ya, kalau keliaran pakai baju, Baju dengerin. karena gua mah bukan apa-apa, lu nggak bisa dikerok, bro. Nah, Lu kultur hidup di Indonesia. kesian. Yang kalau sakit. Tapi dia ada tangan nggak? Hah? Punya tangan nggak? Oh ya, anjing, punya nggak ya? Punya nggak? Nggak tahu. Ada kayaknya. Kalau yang kanan tuh ada tulisannya R. Apa ya? Right. Ini left. Oh, buat nandain. Ada nandain. Kanan nandain. Iya. Terus?
Apa? Kok bunuh diri ke kuyang-kuyang si anjing? Gua mah kagak ngerti kok. Kagak ngerti pola pikir lu, Bang. Bunuh diri ke kuyang. Korelasinya kemana? Ini bunuh diri ke kuyang. Nah, kan gue pertanyaan gue orang bunuh diri Alasannya apa? bergentayangan enggak. Alasannya kan dia udah dapat stres misalkan urusan cinta atau ekonomi, keluarga segala macam kan masuk dong urusan bunuh diri kan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan gue tuh orang bunuh diri arwahnya gimana tuh? Iya ya. Oh iya kemana? Nah, itu gimana? Di sini kan gue ngundang lu biar lu bisa menjelaskan ke penonton-penonton ini. Lu bukan ngundang. Gua menjelaskan. menjelaskan. Ngundang gua buat bunuh Kan gua. humas. Bukan masyarakat. Ayo, ini Bukan masyarakat gaib, kagak ada. Kenapa? masyarakat tuh pengen tahu kenapa begitu? orang bisa bunuh diri. Posnya begitu. Terus Posnya begitu jelek banget. nggak ada bunyi tadi soalnya. Orang bunuh diri itu arwahnya gimana? Nah, sesuai amal perbuatan yang sudah pasti kalau bunuh diri masuk neraka. Amal perbuatan Anda aja sudah jelek, Pak. Nah, Gak usah bunuh diri lah, please. terus pesan-pesan buat orang-orang yang cepat stres cuman gara-gara urusan cinta atau apa buat lu tuh. Kalau misalkan lu stres, bunuh diri aja. Jangan. Mengurangi orang goblok di Indonesia. Masih banyak pengangguran. Itu. Yang kerja stres bunuh diri, udah, please. Jadi solusinya kalau lu stres Ya cari solusi lah gitu maksudnya. Oh, nggak bunuh diri. Nggak bunuh diri, cari solusi gitu kepada orang-orang yang pas dan tepat gitu. Nah, Contohnya siapa? apa ya? Kuyang tadi. Contoh lah dia. Tetap hidup Tapi meskipun iya benar sih. dengan Figur kekurangan banget loh. ya. Dengan kekurangan loh. Tapi dia Fisik nggak loh. malu, dia nggak Fisik malu. Gak pernah Dia nggak insecure gengsi loh. keluar rumah ya. Petantang petenteng malam-malam. Iya. Itu songong masalahnya. Figur kuyang itu Figurnya contoh. bagus itu. Ya, kita bisa ngambil sisi positif dari Nah, situ. iya, nggak usah insecure lah buat kalian yang masih insecure sama berat badan. Berat Nah. badanku yang berapa? Timbangannya berapa? Usus, ginjal, jantung begitu doang. Aduh, goblok. Begitu doang. Gak usah insecure Iya dia benar, tuh. benar. Lu anjing lengket Jadi banget. nggak usah lagi. malu, maksudnya ada figur terdekat di lingkungan ya contoh aja gitu. Iya. Masih banyak yang kurang di luar. Masih banyak yang kurang. Kalau misalkan lu hina, masih banyak yang hina. Masih gitu. banyak, iya masih Nah, banyak. tapi jangan pernah juga ngerasa benar itu. istilahnya. Asik. Nah, Ini dia. itu lah. Adik quotes. Adik quotes. Apa Om? Om. Gak kenal juga nih suka om siapa. Apa. Tapi ada di YouTube gue sih. Ada Sama Om. Yang tua itu. Iya. Lu kenal nggak? Kenal tukang kutuk. Dia bisa datengin kuyang. Mau. Gue gak mau. Gue gak mau sumpah. Gue gak mau. Datengin assalamualaikum. Ngetoknya pakai yang right left. Iya. Pakai yang mana? Enggak boleh lain. Enggak. Apa? Mas Sugar nih kuyang ya. Ya, kita ngebahas kuyang Iya, akhirnya. iya. Main bakiak. Gimana? Lu kuyang kasihan gua kagak bakal bisa ikut lomba 17 Agustusan. Oh iya benar. Padahal dia pengen. Dia Pengen, punya hati nggak sih? pengen. Maksudnya hati perasaan gitu. Enggak tahu tuh ada ya. Ada ya? Nggak, Hati sebelah mana sih? Sini. Oh di sini. Ada tuh kegantung. Gantung ya. Iya, hatinya kegantung terus aja nggak sih ya? Bener gak sih? Hatinya kegantung. Bener gak sih? Gak pernah dikasih kepastian lu. lu. Bahas hati. Bener gak sih anjing? Gue salah ngundang orang aja. Gue salah ngundang orang. Sumpah, gue yang gak bakal pernah bisa ikut lomba 17 Agustusan. Kasian ya. Lu panjat pinang, Kenapa? ku yang di bawah, apa yang diinjak? Organ tubuh lu injak. Pundak nggak punya. Udah gak punya. Kasian. Tapi seandainya nih, kalau di satu situasi, lu ketemu tuh pas-pasan sama si Kuyang, yang lu lakuin apa? sentil ginjal. Bisa dijual nih. Bisa dijual nih. Bos, 2 miliar gitu. Langka maksudnya gini apa? Langka. Ah bisa aja. Goblok. Dia tuh perempuan apa
Oh ya, kelaminnya gimana ya? Menurut lu aja perkiraan lu. Nih guys, bawa pertanyaan buat kalian nih. Oh lu nanya ini berarti ya? Iya, berarti jawab aja di komen. Kalau ada yang nonton. Kalau ada yang nonton, Nah. aman lah. Itu kuyang kencingnya lewat apa? Oh iya bener, maksudnya ini Jongkok apa berdiri? jongkok kalau berdiri, karena ini jadi pertanyaan semua orang yang Iya. dimana Yang goblok. Enggak goblok ya, bener lah bego. Nanya kuyang. Enggak, sekarang gini, kuyang bentuknya kan begitu ya. Heeh. Terus orang percaya adanya begituan. Nah, terus akhirnya kan pertanyaan itu timbul dong. Kenapa bisa ada? Terus bagaimana caranya? Oh iya, ada riwayatnya apa enggak sih? Nah, orang-orang Kalimantan biasanya yang tahu tuh. Yang tahu itu. Tapi kan mereka mempercayai itu enggak? Katanya sih percaya. Cuman dosen gua pernah nanya nih, dosen PPKN. Dosen lu orang Kalimantan. Bukan. Kenal sama kuyang? Kenal enggak? Kenalannya bagaimana, Bang? Kuyang begitu susah. Kasihan. Terus gimana? Nah, dosen gua pernah nanya gini. Itu apakah kuyang atau isu-isu kuyang itu kan pernah apa sih namanya? Viral. Nah, viral di jejaring media sosial bahwa Jejaring dong, jejaring. Tapi nggak apa-apa. iya benar. Ini kita edukasi dong. Edukasi dong. Jejaring media sosial bahwa Sesungguhnya sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala macam. Lu merusak gua, Bang. Lu merusak gua. Ayo, kasih Enggak. tahu kenapa dosen lu? Dosen. Nah. Namanya siapa biar kali aja dia nonton. Oh, si Ade. Nilai gua. Aman, tapi sensor. Nah, Sorry dosen buat si siapa? Pak Ade. Iya, Pak Ade. Nah, dosen Pak Ade apa Bude? Oh ya lanjut. Pak Ade. Bude siapa nih? Pak Ade Bude. Pak Ade-nya itu kan guru gua. Dosen. Budenya kuyang. Ayo lanjut. Nah, ini dia nanya. Nah, pada saat isu kuyang itu viral, katanya apakah isu itu bisa melunturkan Apa? semangat bela negara, katanya begitu. Apa gimana? Dengan munculnya viral sosok si itu si kuyang, Kuyang gitu. apakah bisa melunturkan semangat bela negara, katanya begitu. Korelasinya di mana kan gue nanya ya? Ya, terus itu dosen lu nanya. Iya. Kalau lu Japri Di kelas. lagi ngajar. Terus gua nanya lagi. Iya kan butuh penjelasan. Ya, Terus gue nanya lagi korelasinya di mana antara kuyang dengan bela negara, Iya, kan gue benar. kayak gitu. Terus? Nah, katanya banyak yang menggunakan isu-isu tersebut untuk membubarkan orang-orang yang siskamling. Jadi takut. Jadi gak bisa membela negara, rakyat, RT dan itu. Tapi untuk pribadi lu sendiri nih, yang dimana lu kan orang Kalimantan. Bukan. Orang Tangerang. Banten juga ya? Ya, makanya lu orang Indonesia lah. Indonesia lah. Kan isu itu wow bukan di Kalimantan aja dong. Nah, untuk pribadi lu sendiri, lu percaya nggak bahwa kuntilanak tuh ada? Kok kuntilanak? Percaya nggak? Gua belum percaya sampai kuntilanak bikin TikTok. Kok kuntilanak bikin TikTok gimana? Kan gini. Ketawanya gimana? Jadi gimana? Aduh, udah nggak lucu. Balik lagi ke bunuh diri anjing. Oh iya gini nih. Gimana? Nah, di Jepang nih. Ada kuyang juga enggak? Enggak ada, maksud gue ini. Ini Ada bahasa hutan, apa? ada hutan, Oh, ada ada hutan hutan. yang dihususkan untuk bunuh diri katanya. Oh, Nah, mereka memfasilitasi itu. ya, Aokigahara. Nah, itu sebenarnya salah pemerintah. Bener gak sih melakukan kebijakan tersebut? Nyamuk. Sumpah nyamuk. Tadi di sini. Orang ketiga dong. Nyamuk. Nyamuk ya. Pacaran. Nah, bener gak sih langkah pemerintah Jepang untuk mengambil keputusan tersebut nih? Menurut lu gimana? Bang? Kita bertukar ini. Pendapat, pikiran. Ya, gitu gimana? Ya salah lah. Kenapa? Ya, masa orang bunuh diri dianjurkan, harusnya kan jangan. Mungkin beda budaya kali. Nah, jadi katanya kayak gini, Bang. Gimana deh? Katanya nih banyak apa sih namanya? Warga Jepang yang bunuh dirinya nggak teratur. Asal aja tau gak lo, bunuh diri asal. Gimana bunuh diri? Kereta lewat loncat gitu. Enggak, ini benar, ini ceritanya. Benar. Terus ada yang bunuh diri dari apartemen terus sampai 1 tahun nggak ketahuan gitu kan, sampai tinggal tulang berulangnya kayak gitu. Itu kan ganggu gitu. Gitu. Ganggu maksudnya yang orang warga yang lain risih dan segala macamnya. Nah makanya disediakan gitu ya hutan untuk bunuh diri. Nah biar jadi
yang bunuh dirinya itu terpusat di sana. Enggak, gitu. tapi gini. Tidak Misalkan menyusahkan pemerintah. Anda sudah bunuh diri, menyusahkan pemerintah, haram. Gue segoblok-gobloknya gue nggak akan bunuh diri ya, kecuali gue dibunuh. itu benar. Asik. Kita laki-laki. Cuman gue nggak mau mati konyol aja masalah cewek gitu sih. Kenapa mati konyol? Oh, maksudnya bunuh Iya, diri, mau bunuh diri gitu. Gue nggak mau mati konyol, cuman karena masalah cewek. Ya, gue pun masih punya pemikiran dan masih punya hati yang harusnya bisa gue gunain pada saat itu. Nggak mungkin gue ngambil. Nah, pada saat itu yang lo gunain apa? Pikiran lo apa hati lo dulu? Gue berpikir secara logis gitu, maksudnya gue harus kayak gimana kedepannya, harus ngambil langkah apa, antisipasi apa yang Karena harus lu gua laki-laki ambil. kan? Karena gue laki-laki. Laki-laki kan otomatis menggunakan akal pikiran gitu. Kalau menggunakan kelamin, laki-laki juga sebenarnya. Nah, itu keunggulan kita tuh sebagai keunggulan. laki-laki. Jadi jangan macam-macam sama alat kelamin Laki-laki. gitu. Terus Gak lucu ya? Gak lucu ya? Kurang. Cut itu. kata ya, bunuh diri itu bukan solusi dari setiap masalah yang lo lalui. Nah benar. Itu tetap ya. Itu tetap menjadi. Maksudnya ini patokan terlepas karena ada hukum agama bahwa bunuh diri itu bla bla bla, terlepas itu semua, cuma menurut pandangan kita berdua kayaknya nggak pantas. Bener kata bapak satu ini, lemah mental, kayak nggak punya harapan lagi gitu loh. Walaupun berharap itu ya nggak bagus juga sih, cuma maksud gue minimal lu punya mimpi buat diraih gitu loh. Jangan cuman karena lu lagi berusaha meraih mimpi lo terus lo dipatahin cuman gara-gara cacian orang terus lo berhenti di situ. Maksud gue yang punya masalah bukan lu doang anjing. Itu dia. Ngerti gak sih? Itu dia. Lu doang yang bermasalah, gue paling tersakiti terus. Nah, seolah-olah lu nggak bisa ngeblow up apa yang menjadi isi perasaan lo. Nah, itu bohong sih menurut gua. Ada gunanya juga kita bercerita, ya minimal ke satu orang yang bisa dipercaya juga gitu. Itu. Jadi kita bisa lega, minimal nggak dapat solusi tapi kita bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahan di diri kita gitu loh. Akhirnya bunuh diri bukan menjadi solusi dari Semuanya bukan. penyelesaian itu, bukan sama sekali. Masih banyak penyelesaian, cuman karena lu nya pada kurang belajar. Ya, pesan-pesan terakhir. Kalau misalkan lu udah gak berguna hidupnya, udah ngerasa gak berguna, silakan lah, bodo amat gua, anjir Jadi, lu cuman mah kan gitu udah. pernah berpikir nggak sih bahwa ya yang kesian kan orang-orang di sekitarnya. Nah, gitu orang loh. sekitar, orang yang masih sayang ke lu, yang masih peduli terhadap lu, walaupun gak ada. Tapi benar, orang-orang yang banyak sayang sama dia, Iya, tapi dia banyak. selalu ngerasa bahwa diri dia nggak dipeduliin. Setiap orang punya cara yang beda-beda buat nyayangin orang. Tah, itulah. Gimana kitanya lagi, gimana cara bisa nyikapinnya, nerimanya lagi. Nah, itu. Oke, tutup deh. Tutup kameranya. Enggak. Oh. Nah, itulah podcast yang tidak berguna ini. Ya. Semoga bermanfaat. gue berguna tidak bermanfaat. Kok bermanfaat sih? Nggak apa-apa, lu kan nggak berguna, gue yang bermanfaat. Oh iya. Bangsat juga ya orang. Terus, Nah, udah. Dadah. yo, bye, peace, love.